Alhamdulillah pada kali ini ya kita akan mengenal sosok eh, Ummu Fadl ya, ibu pemberani yang melahirkan anak-anak yang soleh dan pandai. Nah, bermula dari riwayat hidup dulu ya. Riwayat hidup Ummu Fadl ini eh, sebenarnya Ummu Fadl itu nama panggilan ya, seperti halnya kita sekarang ada Teselna Umurain ya, ada Zahra Bunda Raif dulu gitu. Nah, nama aslinya ini Lubabah Al-Kubro binti Haris yang dikenal dengan Ummu Fadl, tapi nama aslinya itu Lubabah Al-Kubro binti Haris. Nah, beliau ini adalah salah satu dari 4 wanita yang dinyatakan keimanannya oleh Rasulullah SAW. Nah, salah satu dari keempatnya itu ialah Maimunah, Ummu Fadl, Asma, dan Salma ya. Nah, tidak diketahui secara pasti kapan kelahirannya Lubabah Al-Kubro binti Haris karena memang minimnya sumber informasi ya. Sudah coba Zahra kulik-kulik juga ya. Cuma memang terbatas gitu informasinya. Karena mungkin memang jumlah sahabat sama sahabiah ini banyak ya dan tidak apa namanya? Tidak setiap orang mungkin ya sejarahnya tercatat gitu. Apalagi di awal-awal masa kenabian. Karena mungkin kan memang apa namanya tuh generasinya fokusnya itu kepada apa apa namanya fokus kepada ya, fokus kepada pengajaran tentang Islam ya dari Nabi Muhammad sama pembelajaran hadis-hadisnya. Nah, Lubabah Al-Kubro binti Haris adalah seorang istri dari Abbas ya. Ya, paman Abbas itu pamannya Rasulullah SAW ya. Dan beliau adalah ibu. Kenapa? Kenapa? Apa ini? Hmm? Itu siapa itu? Siapa? Adik. Iya. Dan ibu dari 6 orang anak yang mulia, juga pandai, dan belum ada seorang wanita pun yang melahirkan anak laki-laki seperti mereka. Nah, jadi anak-anaknya Ummu Fadl ini ada 6 ya. Yang pertama Fadl, makanya Ummu Fadl ya. Terus ada Abdullah Al-Faqih, ya. Ada Ubaidullah Al-Faqih, ada Ma'bad, ada Qasam, dan ada Abdurrahman. Nah, tentang Ummu Fadl ini, Abdullah bin Yazid pernah berkata ya, tiada seorang pun yang melahirkan orang-orang yang terkemuka seperti yang aku lihat sebagaimana 6 putra Ummu Fadl ya. Putra dari 2 orang tua yang mulia, ya anak-anaknya itu. Karena kan memang apa namanya eh, Ummu Fadl sama ayahnya ini, sama suaminya ini sama Abbas kan sama-sama penyokong ya keberhasilan agama apa keberhasilan dakwah Nabi gitu. Nah, pamannya itu seorang Nabiul Mustafa yang mulia, pamannya Nabi gitu. Dan juga dari seorang penutup para rasul dan sebaik-baik rasul. Nah, kisah memeluk Islamnya ini, eh, beliau ini masuk sebelum hijrah ya. Jadi memang dari eh, awal-awal masa kenabian ini, memang siapa Ummu Fadl ini langsung mendukung, langsung percaya gitu ya, mengimani tentang eh, bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Nabi yang terakhir. Nah, dan beliau adalah wanita pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, ya setelah istrinya Rasulullah gitu. Sebagaimana yang dituturkan oleh putra beliau Abdullah bin Abbas, kan? Dia berkata bahwa aku dan ibuku adalah termasuk orang-orang yang tertindas dari wanita dan anak-anak. Jadi ketika di Mekah, bahkan ketika hijrah pun itu ya ke Madinah, menjadi bukti bahwa mereka itu memang orang-orang pertama yang memeluk Islam, yang mendukung dakwahnya Rasulullah, dari penuturan anaknya Ummu Fadl gitu bahwa dia
bahwa ibunya dan dia beserta saudara-saudaranya itu adalah termasuk orang-orang yang tertindas gitu. Karena memang kan di awal-awal masa dakwah Rasulullah itu kan apalagi di Mekah ya, itu kan sangat itu ya apa namanya? Sangat banyak penentangan, sangat banyak perlawanan. Bahkan ya untuk Rasulullah sendiri pun itu sebuah ujian yang begitu banyak dan bertubi-tubi ya. Dan ternyata tidak hanya kepada Rasulullah, tapi kepada orang-orang yang mempercayai bahwa Rasulullah adalah Rasul terakhir. Nah, Ummu Fadl radhiyallahu anha ini termasuk wanita yang berkedudukan tinggi dan mulia di kalangan para wanita. Kenapa berkedudukan tinggi dan mulia ya? Karena memang Rasulullah itu mengakui gitu ya kebaikan pamannya ini, Abbas, istrinya, Ummu Fadl ini dan anak-anaknya atas dukungan mereka. Makanya Rasulullah pun menghormati pamannya sendiri gitu ya, menghormati bibinya sendiri dan Rasulullah bahkan sering ya terkadang mengunjungi Ummu Fadl ini ya beserta pamannya Abbas dan anak-anaknya itu ke rumahnya dan terkadang tidur siang di rumahnya gitu. Nah, pernah apa namanya suatu ketika ya, jadi ketika masa awal-awal kenabian ini Rasulullah itu kan memang kadang suka jalan-jalan gitu ya, memperhatikan masyarakat Mekah, terus ya sebagai jalannya beliau gitu ya, mendakwahkan Islam gitu, mengenalkan Islam. Nah, jadi kadang-kadang kalau Rasulullah sudah merasa lelah gitu ya di siang hari, dia akan datang ke rumah Ummu Fadl ini, ke rumah bibinya, ke rumah pamannya. Lalu beliau eh, tidur sih apa namanya awal-awalnya itu ya mengunjungi pamannya ngobrol gitu ya. Tapi mungkin karena kelelahan atau butuh istirahat gitu, jadi Rasulullah kadang-kadang tidur siang di rumahnya Ummu Fadl ini. Nah, Ummu Fadl ini termasuk muslimah yang pemberani ya. Ummu Fadl radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang pemberani dan beriman katanya, yang memerangi Abu Lahab si musuh Allah Subhanahu wa taala dan atas izin Allah bisa membunuhnya. Jadi ceritanya pada suatu ketika kan eh, terjadi sebuah perang Badar ya. Nah, Abu Lahab ini nggak ikut perang. Nah, ketika di pelataran masjid apa Masjidil Haram ya di dekat Ka'bah ada seorang budak yang namanya tuh Abu Rafi. Jadi orang ini tuh orangnya lemah gitu ya. Dan saat itu ketika mereka sedang memahat batu ya, bikin gelas gitu ya dari batu, bikin wadah-wadah gitu. Tiba-tiba Abu Lahab ini datang. Niatnya memang untuk mengejek gitu ya. Makanya kenapa dalam Al-Quran itu Abu Lahab itu diejek balik karena memang orangnya itu suka ngejek gitu ya. Nah, Abu Lahab ini bertanya kan kepada ya Abu Lahab tuh tahu gitu ya siapa siapa aja yang sudah memeluk Islam. Nah, pada saat itu tuh sebenarnya ada Ummu Fadl ya di belakang ya masih sekitaran berkumpulnya orang-orang yang sedang memahat itulah. Nah, Abu Lahab ini bertanya kepada orang-orang Muslim mukmin yang ada di situ ya, yang tidak ikut perang Badar dan ada beberapa yang ikut perang Badar juga ya menjadi saksi bahwa mereka tuh Abu Lahab tuh bertanya kan apa namanya tentang bagaimana apa pandangan dia tentang perang Badar gitu. Nah, tapi Abu Abu Rafi ini menceritakan bahwa ternyata ketika perang Badar itu kan memang ada bantuan Allah ya. Jadi ada para malaikat yang membantu pasukan kaum muslimin untuk memenangkan perang itu. Nah, ketika Abu Rafi ini menjelaskan tentang bahwa pertolongan Allah itu ada ya, tiba-tiba si Abu Lahab ini eh, memukul gitu ya, memukul wajahnya, meninju gitu ya, meninju si Abu Rafi ini. Nah, Abu Rafi ini kan memang orang yang lemah ya. Nah, Ummu Fadl itu yang dari kejauhan sudah melihat gitu ya, tiba-tiba datang gitu ya, mendekati, terus dia mengambil sebuah tiang dari batu, kemudian beliau pukulkan dengan keras mengenai kepala Abu Lahab sehingga melukainya dengan parah. Jadi kebayang gitu ya, the power of emak-emak gitu kalau zaman sekarang lah. Jadi ketika eh, apa namanya Abu Lahab ini
menjelek-jelekan pasukan muslimin gitu ya di waktu perang Badar, lalu dia tidak terima bahwa pengakuan seorang mukmin ya tadi Abu Rafi ini bahwa dia mengatakan agama Islam ini ditolong oleh Allah gitu. Nah, Abu Fadl ini langsung membela gitu ya, istilahnya membela Abu Rafinya, utamanya kan membela agamanya yang ia anut gitu ya, agama Islam, ajaran Islam, dakwahnya Rasulullah, dan dia juga maksudnya kenapa dia menyerang itu karena apa namanya Ummu Fadl ini tahu gitu ya kalau Abu Rafi ini ya nggak bisa ngelawan gitu orangnya karena memang orangnya lemah gitu. Nah, lalu Ummu Fadl ini tadi memukul ya kepala Abu Lahab sehingga melukanya dengan parah gitu. Ya kebayang gitu ya oleh tiang misalnya dari kayu aja itu sakit, apalagi ini kebayang gitu ya dari batu. Nah, setelah memukul itu kan Abu Lahab itu tersungkur. Nah, Ummu Fadl radhiyallahu anha berkata, saya telah melemahkannya sehingga jatuhlah kredibilitasnya. Karena kan kebayang Abu Jahal ini kan selalu menyombongkan diri gitu ya, selalu apa namanya bangga gitu dengan kekafirannya. Nah, tiba-tiba tanpa dia duga gitu ya, ternyata dia itu dijatuhkan, diserang, dilawan oleh seorang perempuan gitu. Nah, kemudian bangunlah Abu Lahab dalam keadaan terhina. Jadi, kok gitu. Jadi, ya kebayang lah gitu ya sama kita ya. Preman, eleh ku ibu-ibu gitu. Kalau zaman sekarang mah gitu ya. Dan demi Allah, ia tidak hidup setelah itu melainkan hanya 7 malam hingga Allah Subhanahu Wa Taala menimpakan kepadanya penyakit bisul yang menyebabkan kematiannya. Jadi setelah dipukul oleh Ummu Fadl ini ya, Abu Lahab itu tidak berumur panjang. Dia hanya hidup sekitar 1 minggu. Dia merasakan kesakitan atas pukulan Ummu Fadl ini dan dia diberikan penyakit bisul oleh Allah ya hingga menyebabkan kematiannya. Dan begitulah perlakuan seorang wanita mukminah yang pemberani terhadap musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi gugurlah kesombongannya dan merosotlah kehormatannya karena ternoda gitu. Jadi Ummu Fadl ini tercatat memang ya sebagai wanita pemberani itu yang memang tidak hanya sekedar berani membela orang-orang yang lemah gitu, tapi memang beliau ini ya memang pemberani, memang berani gitu ya membela agama Islam dengan caranya sendiri gitu, seperti itu. Nah, menyusui anak Fatimah cucu Rasulullah. Ini eh, kisah Ummu Fadl ya, bahwa ternyata memang kesempatan yang amat langka gitu ya untuk seorang Ummu Fadl bisa menyusui cucunya Rasulullah, anak dari Fatimah ya. Nah, Ibnu Sa'ad Ibnu Sa'ad menyebutkan di dalam At-Tabaqat Al-Kubra bahwa Ummu Fadl radhiyallahu anha suatu hari bermimpi katanya dengan suatu mimpi yang menakjubkan sehingga ia bersegera untuk mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, saya bermimpi seolah-olah sebagian dari anggota tubuhmu berada di rumahku, katanya. Rasulullah SAW bersabda, mimpimu bagus, katanya. Kelak Fatimah melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti akan engkau susui dengan susu yang engkau berikan buat anakmu kasar. Jadi Rasulullah itu, jadi apa Ummu Fadl itu bermimpi bahwa di rumahnya itu, di dalam mimpinya itu Rasulullah ada di rumahnya gitu ya. Jadi eh, seolah-olah kayak seperti ada sosok gitu ya di dalam rumahnya Ummu Fadl ini. Sedangkan kan memang kalau Rasulullah itu meskipun sering mengunjungi atau kadang-kadang tidur siang kan, tapi tidak tinggal gitu ya. Nah, ternyata karena mimpinya itu kan Ummu Fadl tuh bertanya-tanya, ini arti mimpinya apa gitu ya. Ternyata kata Rasulullah itu, Rasulullah akan punya cucu ya, Hasan. Ya, anaknya Fatimah itu, ibunda Fatimah ya. Eh, dan ternyata Hasan ini kelak akan diasuh, disusui oleh Ummu Fadl. Jadi setelah Ummu Fadl menyusui anak-anaknya, ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa ternyata Ummu Fadl nanti itu akan menyusui Hasan cucunya Rasulullah ini dengan air susu yang
telah engkau berikan gitu untuk anak-anaknya gitu. Jadi pada suatu ketika ya ada kisahnya bahwa ketika Rasulullah itu mengunjungi Ummu Fadl, mengunjungi cucunya. Jadi ini termasuk jadi salah satu acuan hadis buat kita ya yang punya eh, apa namanya bayi ya. Jadi ternyata sumbernya kisahnya itu dari sini asbabnya ya. Bahwa pada suatu ketika Rasulullah itu apa menggendong apa Hasan, tiba-tiba Hasan ini ngompol gitu ya, mengencengi Rasulullah gitu. Ya kan namanya bayi ya, ya namanya bayi mah ya memang fitrahnya belum bisa buang air sendiri, belum tahu sopan santun gitu ya. Nah, Rasulullah itu ketika dikencingi menyerahkan Hasan ini kepada Ummu Fadl, mun bahasa orang mah gitu. Wah, ini pipis, pegangin dulu sebentar gitu ya. Maksud Rasulullah mah akan apa namanya? Akan dibersihkan gitu ya. Nah, karena Ummu Fadl ini gemes gitu ya, mungkin ya, yang namanya ibu-ibu gitu ya. Jadi meskipun apa namanya sama bayi, kadang-kadang kan kita memang ada batas apa ya kesabaran gitu ya. Nah, Ummu Fadl ini mencubit si bayi itu. Nah, kata Rasulullah sampai menangis gitu ya si bayinya teh. Nah, kata Rasulullah tuh jangan dicubit gitu kalau bahasa kita mah ya. Justru karena engkau menyubitnya, aku menjadi tidak enak gitu. Jadi bahkan saking mulanya Rasulullah gitu ya, bukan tidak enak karena dikencingi kata Rasulullah tuh, tapi justru aku tidak enak karena anaknya, karena cucunya itu menangis gitu ya. Padahal ya tidak apa-apa gitu. Nah, ketika Ummu Fadl ini menawarkan untuk mencuci pakaian yang terkena air kencing itu, maka Rasulullah lah bersabda gitu ya, menjadi acuan kita bahwa untuk najis air kencing anak bayi laki-laki yang full ASI gitu ya, yang hanya disusui ASI belum makan apa-apa, itu cukup membersihkan air gitu ya. Nah, di situ jadi Ummu Fadl itu memberitahu gitu ya kepada yang lain bahwa ternyata eh, air kencing anak laki-laki ini termasuk najis muhafafah gitu ya, najis yang ringan gitu. Jadi bagi seorang bayi yang kencing misalnya ya, yang tiba-tiba buang air sembarangan karena ke pakaian, karena ke tempat gitu ya, dan dia belum makan apa-apa, itu cukup dicipratkan air gitu ya. Jadi dia apa namanya mengingat gitu ya peristiwa ini sebagai oh berarti acuannya seperti ini dari Rasulullah gitu. Beda lagi dengan perempuan, dengan najis perempuan gitu ya, dengan air kencing perempuan. Kalau najis kalau air kencing perempuan ini, meskipun dia belum makan apa-apa, tetap harus dicuci gitu. Jadi makanya kalau sekarang gitu ya, ada bayi full ASI, belum MPASI gitu ya, selama 6 bulan, sebenarnya lebih ringan gitu ya. Kalau misalnya dia eh, Ayeuna nama memang sih udah punya pampers, udah ada pampers gitu ya. Cuma kita memang tidak biasa gitu ya. Cuma memang jadi ada keringanan untuk kita lah. Kalau misalnya tiba-tiba di perjalanan bayi laki-laki kita pipis lalu tembus gitu ya. Jadi kita bisa tetap apa namanya tidak repot lah gitu ya. Harus ganti baju, harus dicuci gitu. Cukup membersihkan air seperti yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, Ummu Fadl ini juga seorang pembelajar ya. Dia mempelajari dan meriwayatkan hadis. Ada yang berkata bahwa Ummu Fadl ini meriwayatkan 30 hadis. Nah, di antara peristiwa yang mengesankan Lubabah binti Al-Haris radhiyallahu anha adalah tahun Ummu Fadl ini tatkala banyak orang bertanya kepada beliau ketika hari Arafah katanya. Apakah Rasulullah SAW saum atau tidak? Katanya gitu ya. Orang-orang tuh bertanya, Ummu Fadl, apakah Rasulullah saum gitu ya? Jadi beberapa orang bertanyalah kepada Ummu Fadl karena memang mereka tahu gitu ya Ummu Fadl ini sudah dari awal menganut Islam gitu ya. Ia menganut Islam, mempercayai Rasulullah dan dekat dengan Rasulullah ya. Maka dengan kehati-hatiannya ya, dengan cara dia hati-hati, dengan cara dia yang bijak, beliau ini
menjawab problem yang ditanyakan oleh kaum muslimin ini dengan cara beliau memanggil salah seorang anaknya gitu. Kemudian menyuruhnya untuk mengirimkan segelas susu kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi dia memanggil anaknya gitu ya. Eh, Kalau kita bahas, nak sini nak, saya ini apa? Uma punya susu gitu ya. Tolong kasihkan kepada Rasulullah. Nah, kebetulan kan Rasulullah itu sedang di Arafah. Nah, beliau itu anaknya itu ya ketika menemukan Rasulullah SAW dengan terlihat oleh semua orang, ternyata Rasulullah tuh menerima segala susu tersebut gitu, kemudian meminumnya. Nah, jadi orang-orang tahu oh ternyata pada hari Arafah apa namanya Rasulullah itu tidak berpuasa gitu. Makanya kan sampai sekarang jemaah haji di Arafah itu tidak berpuasa ya ketika di Arafah, ketika sedang eh, melakukan rukun haji apa wukuf di Arafah gitu. Berbeda dengan kita ya, dan kita yang di tanah air yang tidak melakukan ibadah haji, kita disunahkan, dianjurkan untuk melakukan puasa Arafah. Nah, di sisi yang lain, Ummu Fadl radhiyallahu anha mempelajari hadis hadis asyarif dari Rasulullah SAW dan beliau meriwayatkan sebanyak 30 hadis katanya. Ada pun yang meriwayatkan dari beliau adalah sang putra beliau Abdullah bin Abbas, Tamam, yakni budaknya Anas bin Malik dan yang lainnya gitu. Jadi saking dekatnya Rasulullah atau Rasulullah itu sering mengunjungi, sering bertemu dengan siapa Ummu Fadl ini, putranya itu kadang-kadang bertanya gitu ya kepada ibunya, kepada ya kalau kita mau Umi kalau Rasulullah itu kalau melakukan ibadah ini seperti apa. Nah, Ummu Fadl ini mempelajari gitu ya, wah Rasulullah tuh kan hadis itu kan terbagi ya jadi macam-macam ya. Ada hadis bersumber dari wahyu Allah kan ya, ada hadis dari perkataan Nabi dan ada hadis dari apa perilaku gitu. Nah, Ummu Fadl ini cara mempelajarinya itu dia betul-betul memperhatikan Rasulullah gitu ya dalam setiap gerak-geriknya, perkataannya. Makanya anaknya ini, budaknya Tamam, termasuk Anas bin Malik gitu ya, pembantunya Rasulullah itu kadang bertanya gitu ya kepada Ummu Fadl ini. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi hikmah gitu ya pembelajaran buat kita bahwa ternyata meskipun Ummu Fadl ini perempuan, beliau juga seorang ibu rumah tangga gitu ya, ibu rumah tangga biasa, itu menjadi sebuah apa contoh buat kita gitu ya, bahwa ternyata apa posisi kita, kedudukan kita sebagai apapun itu tidak menghalang, jangan sampai menghalangi kita untuk terus belajar gitu ya. Nah, kebayang gitu ya, Ummu Fadl aja yang udah berusia gitu ya, mau gitu memperhatikan, mempelajari, apalagi kita kan sekarang lebih mudah ya. Kalau dulu kan mempelajari dan meriwayatkan hadis itu harus bertemu dengan Rasulullah gitu ya, harus berkunjung, mengunjungi kajiannya langsung gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kita sudah terbuka lebar deh ya, membuka apa menuntut ilmu agama dari kajian-kajian, dari apa kajian online, offline gitu. Nah, itu menjadi sebuah penyemangat gitu ya, bahwa ternyata memang Ummahatul Mukminin ini, para sahabiah wanita teladan ini, memang banyak ya yang tidak patah semangat dengan apapun posisinya dia mau terus belajar gitu. Seperti itu. Mungkin hanya itu saja ya yang bisa Zara sampaikan karena memang riwayat apa lahir dan meninggalnya pun memang sedikit gitu ya. Dan memang ini mohon maaf sebenarnya mah pengennya mah banyak ya materinya cuma karena memang apa namanya awalnya kan memang bukan Ummu Fadl ini jadinya tersampaikannya seperti ini. Insya Allah lah kalau misalnya nanti Zahra ada tambahan ya dari kajian-kajian asatis yang insya Allah gitu ya sahih gitu insya Allah nanti di-share di lain kesempatan. Mungkin hanya itu saja ya. Kurang lebihnya Zahra ucapkan terima kasih kepada teteh-teteh yang bersedia meluangkan waktunya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Gitu. Alhamdulillah jam 6.05 menit ya.
Mungkin ada yang mau menambahkan Teh Selna, Teh Evi, Teh Nurtika, mangga. Teh Selna. Cukup insya Allah, Za. Ada yang ditanyain nggak, Mbak Evi? Teh Nurtika. Backupnya ya, itu namanya teh. Fadel teh backupnya Hodijah dakwah ya, partnernya ya. Partner Mm-mm. dakwahnya. Teh siapa? Jadi apa memang Mufadal ini sohib lah gitu ya. Karena bareng-bareng zamannya, bareng-bareng masanya memeluk Islam, ya memang sering mendukung atau membersamai istri Rasulullah Ibunda Khadijah. Jadi sedikit banyak lah eh, ketika ya makanya tadi kata anaknya itu Abdullah itu dia berkata bahwa mereka termasuk anak dan wanita yang tertindas ya memang mereka mengalaminya berbarengan gitu sama dengan keluarga keluarga Nabi yang lain terutama istri Rasulullah Ibunda Khadijah seperti itu. Maka teteh ada yang mau ditambahkan? Gesek di luhur. Luhur. Mbak Evi, apa kabar? Gak ada yang ditanya lagi ini ibu-ibu. Kayaknya mah cukup ya. Ya, insya Allah. Jazakillah khair Teh Zahra ya. Memang sih dari beberapa sumber juga memang hampir sama lah gitu ya cerita sama riwayatnya. Jadi kayaknya memang tidak banyak, cuma memang jadi perhatian kita tidak terfokus pada materinya yang sedikit ya. Tapi memang Ummu Fadl ini salah satu penyokong gitu ya. Wanita-wanita pertama yang mendukung dakwah Nabi gitu. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup aja ya. Jazakillah khair Teh Zahra ya. Sudah Ya, memaparkan materi, insya Allah lengkap. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah dari perjuangan dan kisah hidup Ummu Fadl. Semoga Teh Zahra ditutup ya. iya. Amin, Allahumma amin. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Eh, Taman ilmu pagi ini bisa Allah izinkan ya sampai selesai. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dan istighfar 3 kali ya. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun teteh teteh. Ya, terima kasih nih Teh Zahra ya. Wilujeng. Nanti dikirimin ya Ya, itunya ya. iya.